Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknologi dan perkembangannya adalah bagian penting yang harus kita ikuti. Jangan sampai kita tergilas oleh keberadaan teknologi dan jangan sampai kita tidak mampu memanfaatkan teknologi. Inilah yang kita harapkan terjadi di MAN 1 dalam proses pembelajaran siswa dengan menggunakan teknologi, khususnya informatika. Bagaimana kita ketahui pada saat ini memasuki era dan wabah COVID-19, proses pembelajaran yang dilaksanakan di MAN 1 Bojonegoro memanfaatkan teknologi dengan teknologi informatika. Di antaranya adalah pembelajaran dengan menggunakan e-learning, pembelajaran dengan menggunakan fasilitas komunikasi daring, dan pembelajaran melalui aplikasi-aplikasi yang tersedia dalam dunia maya. Dan alhamdulillah proses pembelajaran tersebut bisa diikuti oleh siswa meskipun sedikit banyak ada kendala terkait dengan satu, kuota internet, yang kedua sinyal internet. Karena bagaimanapun juga siswa MAN 1 Bojonegoro tersebar, ada yang di daerah perkotaan dan ada yang berada di daerah pedesaan. Terlebih di area pegunungan, di sana kesulitan. Akan tetapi tetap ada cara bagi siswa kita untuk mengikuti proses pembelajaran daring sehingga mereka bisa membuat video pembelajaran, bisa membuat analisa pembelajaran dengan menggunakan dunia maya, dunia internet, dan itu bisa dilaporkan kepada Bapak Ibu guru yang mengajar pada waktu itu dengan tentunya waktu yang ditentukan sesuai dengan jadwal yang telah disusun oleh madrasah melalui waka kurikulum. Dan alhamdulillah pula kenyamanan proses pembelajaran daring dengan menggunakan Google Form, dengan menggunakan e-learning dan fasilitas-fasilitas yang lain sedikit banyak dan insya Allah bisa diikuti maksimal dan optimal oleh siswa-siswi MAN 1 Bojonegoro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimatus Zahra Lafkasari dari kelas 11 Agama. Di masa COVID-19 ini, kami melakukan pembelajaran daring dengan e-learning. Di sini saya akan menyampaikan berbagai manfaat dari e-learning. Yang pertama, dari segi kepraktisan. Interaksi antara guru dan siswa tidak memerlukan perjalanan untuk bertemu, sehingga lebih praktis. Proses belajar mengajar dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun selama kondusif dan dapat membantu untuk fokus. E-learning juga tidak memerlukan berbagai tambahan seperti harus berpakaian rapi, memakai seragam sekolah, dan lain-lain sehingga lebih fleksibel. Yang kedua, pengalaman belajar lebih menyenangkan. E-learning sudah melepaskan item-item pembelajaran di kelas seperti pulpen, spidol, papan tulis, dan lain-lain. E-learning tidak memerlukan tambahan-tambahan yang lainnya, sehingga kita bisa lebih menyenangkan dengan berbagai format media seperti foto, audio, ataupun video. Yang ketiga, yaitu mudah didokumentasi. Dengan metode pembelajaran konvensional, siswa perlu membuat salinan materi untuk diri mereka, sehingga dinilai kurang praktis. Dengan e-learning, siswa bisa menyimpan atau merekam materi tersebut dan disimpan dalam bentuk digital, sehingga mudah dipelajari di kemudian hari. Yang keempat yaitu ramah lingkungan. Dengan berkurangnya mobilitas, kamu sudah mengurangi polusi udara yang ditimbulkan oleh kendaraan bermotor. Karena e-learning tidak memerlukan media kertas, sehingga tidak membuat pencemaran lingkungan dan mengurangi sampah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dila Kurota Ayun dari kelas 11 UP5. Di sini saya akan berbagi pengalaman mengenai kegiatan belajar di rumah saya selama masa pandemi COVID-19. Lingkungan tempat tinggal kami berada dalam masa darurat COVID-19, sehingga sejak tanggal 17 Maret 2020, kami ditugaskan untuk belajar di rumah secara daring guna memutus rantai penyebaran COVID-19 yang kian menyebar sangat cepat dan luas. Selama belajar di rumah, jadwal pelajaran kami sama seperti halnya di sekolah. Bedanya, jika di sekolah, kita dihadapkan dengan interaksi antara Bapak Ibu guru dengan siswa secara langsung. Namun, ketika di rumah,
kami hanya mengandalkan teknologi canggih berupa classroom, learning, maupun via WhatsApp. Selama pembelajaran daring, ada pelajaran yang menurut saya menarik, yaitu pelajaran biologi. Ulangan harian biologi menggunakan teknis video call via WhatsApp. Pengalaman saya sebelum melaksanakan ulangan harian sangat deg-degan karena kita harus dapat menjawab soal dari Bapak Ibu Guru secara langsung. Akan tetapi, jika kita benar-benar siap, pasti kita akan dapat menjawab soal dengan tepat. Selain itu, ada pelajaran yang mengharuskan kami untuk membuat sebuah produk, yaitu pelajaran seni budaya. Kita diminta untuk menyanyikan lagu barat yang kemudian dikirimkan melalui learning. Menurut saya, belajar di rumah itu sangat menyenangkan, karena kita dapat mengerjakan tugas dengan bersantai-santai, berkumpul dengan keluarga, maupun menonton televisi. Harapan saya semoga pandemi ini segera berakhir dan kita dapat beraktivitas seperti sedia kala. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Edir Nabil, kelas 11 IPS 2. Dalam masa pandemi ini, MAN1 Bojonegoro mengadakan pembelajaran daring di rumah secara e-learning. Saya akan bercerita tentang hal-hal positif yang saya lakukan ketika e-learning. Yang pertama, waktu mengerjakan tugas dari Bapak Ibu Guru tidak seperti biasanya, yang ketika di sekolah waktu mengerjakannya 1-2 jam, tidak seperti di rumah 1-3 hari. Hal ini membuat saya lebih senang karena kalau mengerjakan di sekolah terlalu tergesa-gesa, tetapi ketika melakukan di rumah bisa santai. Yang kedua, menumbuhkan rasa saya membaca buku lebih giat, yang saya biasanya tidak rajin membaca buku, lebih suka membaca buku karena ini menambah wawasan saya sehingga saya bisa mengerjakan tugas dari Bapak Ibu Guru dengan baik. Yang ketiga, kejujuran. Dari sini kita dilatih kejujuran, yang biasanya ketika mengerjakan di sekolah ada pengawasan oleh Bapak atau Ibu Guru, tapi ketika di rumah tidak ada pengawasan. Hal ini membuat saya lebih percaya diri apa yang saya lakukan ketika mengerjakan tugas Bapak Ibu Guru. Demikian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khonsa Konita Rahma dari kelas 10 unggulan agama. Saya akan menceritakan pengalaman saya seputar pembelajaran daring dalam masa pandemi COVID ini. Dalam pembelajaran daring ini, saya merasa dituntut untuk menjadi lebih mandiri lagi. Jika biasanya saya di sekolah masih diingatkan oleh guru-guru tentang mengejarkan tugas, sekarang saya merasa harus menekankan rasa disiplin dan mandiri. Karena tidak mungkin guru-guru ingin mengingatkan satu persatu siswa harus mengerjakan tugas. Jadi kita harus memiliki inisiatif sendiri untuk belajar secara mandiri. Dan di masa pandemi ini, saya merasa kita diajarkan untuk mempelajari lebih dalam lagi tentang teknologi. Karena di masa pandemi ini kan kita harus belajar secara daring. Dan tentunya bukan hanya mengandalkan buku-buku saja, tapi juga mengandalkan beberapa aplikasi seperti e-learning atau Google Classroom atau mungkin Quizizz, dan kita harus dituntut harus bisa menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut. Karena tidak mungkin kita tidak bisa menggunakan aplikasi tersebut. Jika kita tidak bisa menggunakan aplikasi tersebut, maka kita juga akan kalah saing dengan siswa-siswa lainnya. Dan di masa pembelajaran secara daring ini, persaingan antar siswa juga lebih ketat lagi. Jika biasanya di sekolah kita masih mungkin mencontek PR atau tugas, sekarang di rumah kita dilatih untuk mengerjakannya secara jujur dan juga mandiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akbar Zakiuddin dari kelas 10 UP4. Semenjak COVID-19 atau Corona yang melanda di Indonesia semakin parah, yang terjangkit semakin banyak, sekolah melaksanakan pembelajaran online atau daring melalui e-learning. Saya akan menceritakan pengalaman pertama saya mengikuti daring di rumah. Saya tuh sering terlambat mengikuti pembelajaran online atau daring. Ya, semenjak itu saya memasang alarm pada HP saya agar melaksanakannya juga tidak terlambat. Terus saya juga sering kehabisan paketan pada saat pembelajaran online atau ulangan. Jadi pada saat di tengah-tengah pembelajaran sering kehabisan paketan. Nah, akhirnya saya mensiasati untuk membeli voucher 3 atau 4 agar pada saat kehabisan paketan saya bisa cepat-cepat mengisi ulang paketan saya. Terus saya juga sering mengalami kehabisan baterai pada laptop. Pada saat di tengah-tengah pembelajaran seringkali laptop saya kehabisan baterai karena lupa untuk mengecas. Jadi pada hari-hari selanjutnya pada saat pembelajaran saya sering mengecas laptop saya agar tidak kehabisan baterai. Jadi manfaat bagi saya yang pertama, saya lebih bisa disiplin, lebih bisa memanfaatkan waktu, tidak membuang-buang waktu yang ada dan tidak menyanyiakan waktu. Terus saya lebih bisa memaksimalkan waktu yang ada untuk digunakan yang lebih positif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila Tamara Haromain dari kelas 10 US2 ingin menjelaskan tentang program pembelajaran secara e-learning. Apa sih itu e-learning? E-learning adalah program yang melalui alat elektronik seperti laptop, iPad, handphone, dan lain-lain. Dan mengutamakan program teknologi di media sosial ataupun di pusat website lainnya. Oleh sebab itu, e-learning itu mengutarakan melalui program yang efektif. Kenapa? Karena mengutamakan motivasi, apresiasi, korelasi, serta kerjasama siswa-siswi untuk mengerti apa itu pembelajaran e-learning. E-learning itu sangat bermanfaat karena di saat situasi pandemi ini kita bisa mengerti pembelajaran secara mendetail dan tidak hanya sekedar dari materi saja. Dan e-learning ini juga memberikan sistem seperti kasus-kasus yang bisa kita pelajari. Dibedakan dengan pembelajaran rasional. Rasional hanya mengutarakan materi serta face-to-face dan dengan perbuatan namun hanya sekedar di materi tersebut. Sedangkan e-learning itu menjelaskan tentang materi dan sistem spekulatif serta kasus-kasus melalui media massa dan materi-materi yang dapat kita pelajari. Oleh sebab itu, kita sebagai pelajar harus mengerti bahwa e-learning itu sangat bermanfaat dan kita harus benar-benar meneliti suatu program seperti tersebut. Makanya jangan lupa untuk terus menguasai program e-learning. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.